Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan informasi menarik tentang program She Can Win. Siapa yang ingin bebas dari masalah kesehatan kewanitaan? Atau untuk bapak-bapak yang hadir nih, siapa yang ingin istri, ibu, atau putrinya bebas dari masalah kewanitaan? Maksudnya bebas dari masalah kesehatan kewanitaan. Seperti yang kita ketahui, masalah kesehatan wanita yang sering ditemukan diantaranya adalah keputihan. Ternyata nih Bapak Ibu, ada penelitian yang menyebutkan 75% wanita Indonesia mengalami keputihan. Selain itu, ada beberapa yang menderita tumor, kanker, kista, miom, kurang harmonis berhubungan dengan suami. Ada juga masalah wajah ya, masalah jerawat, wajah kusam, dan lain-lain. Tentu kita semua mau terbebas dari masalah kesehatan seperti itu. Kami dari SNW menawarkan program yang bernama She Can Win, yaitu Sehat, Energik, Cantik Wanita Indonesia. Kalau saya katakan wanita Indonesia, silakan semua menjawab sehat, energik, cantik. Mari kita mulai ya, siap-siap. Wanita Indonesia, sehat, energik, cantik. She Can Win mengajak kita semua untuk hidup lebih sehat, aktif lebih energik, tampil lebih cantik. Salah satu syarat sehat adalah kita terhindar dari racun. Di antaranya berupa pengawet makanan, pewarna, penyedap, polusi udara, dan lain-lain. Faktanya begitu sulit kita menghindar 100% dari racun yang selalu ada di sekeliling kita. Apalagi yang namanya polusi udara, asap kendaraan bermotor, asap rokok dari keluarga sendiri, atau dari lingkungan dan lain-lain. Siapa yang tidak pernah makan makanan instan? Ayo. Tentu di zaman sekarang begitu sulit kita menghindar dari makanan instan, seperti mie instan. Nah, siapa nih di rumahnya nggak pernah makan mie instan? Ya betul. Nah, makanan dan minuman botol atau yang kaleng itu juga namanya makanan instan. Dan lain-lain ya, bakso-bakso, nugget-nugget, sosis-sosis nih sekarang banyak sekali ya dijual di warung-warung yang mudah sekali anak-anak kita mendapatkannya. Bahkan makanan bayi pun sudah ada yang instan. Ya gimana nggak instan? Cuman bentuk tepung, kemudian disiram air panas, diaduk-aduk, mengembang deh, matang ya, seperti itu. Berarti kita tidak bisa menghindar dari pengawet makanan yang jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu akan membahayakan kesehatan. Nah sekarang, siapa nih yang di rumah memasak tanpa menggunakan penyedap rasa sama sekali? Mungkin ada ya, 1 rumah dari 1000 rumah yang sama sekali tidak pakai penyedap dalam masakan mereka. Tapi kalau misalnya kita jajan makanan di luar, siapa yang bisa menjamin kita bisa bebas dari penyedap rasa? Padahal ya penyedap rasa yang lebih sering kita kenal dengan istilah MSG dalam jumlah tertentu itu bisa membahayakan otak manusia. Begitu pula ketika kita berobat, banyak di antara kita jika ada keluarga sakit, kita tidak bisa menghindar 100% dari obat kimia. Bahkan penyakit tertentu mengharuskan minum obat kimia seumur hidup. Padahal sebagaimana kita ketahui, obat kimia banyak memiliki efek samping untuk kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Satu penyakit kita obati bisa menimbulkan penyakit lainnya. Pernah tidak nih Bapak Ibu mendengar ya, memiliki keluarga atau teman yang beliau itu sakit gula darah tinggi. Beliau untuk mengendalikan kadar gula darahnya mengkonsumsi obat-obatan kimia. Beberapa tahun kemudian beliau rutin mengkonsumsi dan suatu ketika pernah tidak ya kita mengalami dalam kehidupan kita. Ya, ini contoh
Kemudian kita mendengarkan berita bahwa beliau meninggal. Biasanya nih secara otomatis kita akan bertanya, meninggalnya kenapa? Ya, ternyata beliau meninggalnya karena sakit ginjal. Padahal kita taunya beliau menderita gula. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi, satu penyakit kita obati bisa menimbulkan penyakit lainnya. Sakitnya sakit gula, tapi karena mengkonsumsi obat kimia dalam jangka waktu yang panjang, maka ginjalnya menjadi rusak. Qadarullah itu adalah sudah takdir dari Allah, meninggalnya kapan, dengan cara apa. Namun ini menjadi ilmu buat kita semua, bahwa kita harus berhati-hati dalam menggunakan obat-obatan kimia. Syarat sehat selain kita menghindar dari racun adalah kita mengkonsumsi gizi seimbang. Artinya, kebutuhan gizi harus terpenuhi secara proporsional. Di antaranya karbohidrat untuk sumber energi. Ini misalnya nasi, roti, kentang, ubi, ya. Kemudian protein untuk regenerasi sel, ini misalnya contohnya seperti ikan, ayam, daging, telur, tahu tempe ya, kacang-kacangan itu mengandung protein. Kemudian lemak untuk cadangan energi, serta kita butuh vitamin dan mineral yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan membuang racun. Nah, vitamin dan mineral ini biasanya kebanyakan terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Siapa di antara ibu-ibu dan teman-teman yang cukup banyak makan buah dan sayur setiap hari lebih banyak dari nasinya? Ya, Bapak Ibu, pola makan orang Indonesia kebanyakan makan buah dan sayurnya itu sedikit. Padahal menurut kesehatan seharusnya makan buah dan sayuran harus minimal 3 warna loh setiap hari. Dan jumlahnya lebih baik jika lebih banyak dari nasinya. Ya, jadi mulai sekarang kita sudah bisa Bu ya, Bapak program untuk makan sayurnya lebih banyak ya dari nasinya. Ya, kita semua berusaha untuk memperbaiki pola hidup kita. Nah, kemudian ibu-ibu, kalau masak sayur, usahakan sayurannya itu terdiri dari 3 warna. Ya, jadi kalau masak sayur nih, biasanya kalau sayur sop kan kita jelas ya, ada wortel, ada kentang, ada buncis kan. Nah, ini sudah 3 warna nih, ya. Kemudian kalau masak sayur bening biasanya apa? Biasanya saya kalau di rumah ya pakai kacang panjang, jagung, atau labu ya. Kemudian daun-daunannya biasa saya pakai sawi putih ya, atau mungkin ibu-ibu pakai bayam. Nah, itu udah lebih dari 3 warna ya. Ya, jadi usahakan seperti itu ibu-ibu ya. Nah, bayangkan kita sudah pasti kena racun dan tidak bisa menghindarinya sebagaimana yang saya jelaskan tadi kan. Kemudian vitamin dan mineral kita sebagai pembuang atau penetralisi racun sangat kurang kita konsumsi. Nah, inilah yang menyebabkan kita cenderung tidak sehat dan mudah kena penyakit. Maka seharusnya kita menjaga kesehatan dan mengatasinya dengan makanan yang bisa bersifat obat dan mencukupkan kebutuhan vitamin dan mineral kita. Bagi umat Islam, makanan atau obat utama yang sebaiknya dikonsumsi adalah yang bersumber dari informasi Quran dan Sunnah Nabi. Makanan atau obat lainnya hanyalah bersifat pendamping saja atau pendukung. Makanan sehat dalam Islam sebagai pelengkap atau suplemen yang mencukupkan kebutuhan vitamin dan mineral yang lengkap, diantaranya adalah madu, habatus sauda, dan hulba atau hilba. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahan-bahan obat-obat ini disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Madu adalah obat yang menyembuhkan bagi manusia dalam surah An-Nahl 69, dan banyak sekali kisah-kisah yang di zaman Rasulullah yang menyebutkan bagaimana madu ini berkhasiat sebagai obat. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim juga menyebutkan bahwa habatus sauda ini adalah obat segala macam penyakit kecuali kematian, ya. Dan untuk hilba di sini juga jelas sekali dikatakan ya, berobatlah dengan hilba. Para tabib mengatakan, seandainya kaumku mengetahui apa yang terkandung dalam hilba, niscaya mereka akan membelinya dengan harga emas seberat timbangannya.
Masya Allah ya, luar biasa sekali. Berharganya, berkhasiatnya biji hilba ini. Sampai-sampai para tabib mengatakan kalau misalnya nih kita tahu Bapak Ibu bagaimana berkhasiatnya ini hilba, maka mereka akan membelinya dengan harga emas seberat timbangannya. Sekarang harga emas berapa Bapak Ibu? 1 gramnya emas murni hampir 800.000 ya 1 gram. Coba itu Nigella Plus berapa beratnya? Ya, Hilba Plus itu satu kapsulnya sekitar 70 gram. Ada 50 kapsul. Jadi sekitar 350 ya. 350 gram ya dengan botolnya. Ya, jadi luar biasa ya. Begitu berharganya ya Hilba ini sampai ingin dibeli seharga emas. Nah, ini yang seharusnya dikonsumsi oleh orang Islam yang kurang makan buah dan sayur. Sebagaimana orang beriman, tentunya kita seharusnya lebih yakin ya informasi dari Quran dan Sunnah daripada informasi iklan atau obat buatan manusia. Maka mulai sekarang, konsumsilah madu, habatus sauda, dan atau hilba sebagai obat atau makanan utama dalam menjaga kesehatan. Alhamdulillah, kami dari SNW telah menyediakan semuanya berupa produk madu salsabil royal jelly, shot Nigella Plus, shot Hilba Plus yang kandungan vitamin dan mineralnya sangat lengkap, fungsinya pun sangat banyak. Di antaranya berkhasiat meningkatkan stamina, meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan peredaran darah, menstabilkan tekanan darah tinggi atau normal, mengatasi gangguan tidur, melancarkan pencernaan, mencegah osteoporosis, meningkatkan ASI untuk wanita menyusui. Nah, untuk wanita hamil, dia bisa mengurangi rasa mual di trimester pertama. Kemudian, ini untuk madu royal jelly ya. Kemudian bisa mengatasi bibir kering dan pecah-pecah. Ini khusus untuk madu royal jelly. Bisa mengatasi anemia. Nah, ini khusus untuk Hilba. Mengatasi sembelit juga khusus produk Hilba. Ya, walaupun ada beberapa orang yang sudah mengkonsumsi madu dengan Nigella Plus itu sudah bisa mengatasi sembelitnya. Makanan sunnah yang menjadi obat utama tersebut bisa didampingi dengan obat herbal lainnya seperti produk Linisa. Linisa ini berkhasiat untuk memperbaiki hubungan suami istri menjadi lebih harmonis. Bisa membantu mengembangkan jaringan payudara ya, jadi yang kendor-kendor ya, yang sudah mulai turun payudaranya, ini baik mengkonsumsi Linisa untuk mengencangkan kembali jaringan payudaranya. Kemudian shot Linisa berkhasiat mengatasi bau badan, mencegah dan mengobati keputihan, menguatkan otot rahim ya, bagi yang menderita rahim turun, kandungan turun. Nah, ini sangat baik sekali jika mengkonsumsi shot Linisa. Kemudian juga untuk mengatur siklus haid ya, bagi ibu-ibu atau remaja putri yang haidnya tidak teratur, ini bisa ya mengkonsumsi Linisa. Haid tidak teratur, kemudian haid sedikit-sedikit, nah ini bisa diperbaiki siklusnya ya. Kemudian juga bisa mencegah menopause dini ya. Jadi karena biasanya kondisi kesehatan tidak baik, kondisi metabolisme tubuh kurang sempurna, karena faktor-faktor tadi yang saya sebutkan bisa menyebabkan seseorang itu mengalami menopause dini. Nah, dengan kita mengkonsumsi shot Linisa, insya Allah menopause dini ini bisa terhindar. Sehingga biasanya nih ada beberapa ibu-ibu yang sudah lama tidak haid, kemudian setelah konsumsi shot Linisa ini alhamdulillah bisa haid kembali. Nah, kemudian juga bisa mencegah gejala menopause. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, menopause itu biasanya ya sebelum masuk pada masa menopause ada gejala-gejala yang sudah bisa kita rasakan. Ya, seperti misalnya sakit-sakit kepala, sakit-sakit perut, atau juga dari dalam tubuh terasa panas ya hawanya. Nah, itu bisa kita atasi dengan mengkonsumsi shot Linisa. Ya, sehingga gejala-gejala promenopause itu tidak akan kita rasakan ya, karena menopause ini adalah sunatullah ya, tidak bisa kita hindari. Sebagai wanita kita akan menghadapi dalam siklus kehidupan kita ini yang bernama menopause. Namun sekarang alhamdulillah kita sudah bisa berikhtiar untuk mengurangi atau menghilangkan gejala-gejalanya berupa hal-hal yang tidak mengenakkan tadi yang saya sebutkan dengan cara mengkonsumsi shot Linisa.
Berikutnya adalah produk bernama Zedaka. Zedaka bisa mengatasi keputihan yang parah. Yang seperti apa itu? Yang berbau dan gatal. Nah Bapak Ibu, keputihan itu jangan dianggap remeh ya. Jadi kalau ke awal-awal keputihan, kalau tidak diobati, dalam jangka waktu tertentu keputihan itu akan menjadi berbau dan gatal. Nah, kalau sudah menghadapi seperti ini, maka sebaiknya awalan kita berikan dulu Zedaka. Dosis 2x2 selama 10 hari atau habiskan 1 botol. Setelah itu, jika sudah membaik, baru kita ganti dengan Sotlinisa ya. Nah, kemudian Zedaka ini dia bisa menghambat dan meluruhkan sel tumor kanker kistamium ya. Dia menghambat dan juga sekaligus meluruhkan sel kankernya ya, sehingga sel kanker akan keluar hilang dari tubuh kita. Kemudian juga bisa mengurangi dampak negatif kemoterapi. Nah, beberapa penderita kanker pada akhirnya akan memutuskan untuk melakukan kemoterapi. Nah, ini tidak apa-apa Bapak Ibu ya, jangan kita larang. Jangan pakai kemoterapi ya, jangan seperti itu. Biarkan beliau kemoterapi dan kita tetap bisa menawarkan Zedaka ini sebagai produk untuk mengurangi dampak negatif kemoterapi. Karena biasanya nih Bapak Ibu, kemoterapi ini akan menyebabkan biasanya tuh rambut rontok ya, kondisi lemas ya dan sebagainya. Ada efek-efek kemoterapi itu. Nah, ini bisa kita atasi dengan mengkonsumsikan Zedaka. Berikutnya adalah Sotprodet. Sotprodet ini merupakan obat herbal yang bisa mendampingi obat sunnah tadi dan fungsinya sangat diminati oleh wanita yang ingin tampil awet muda. Ya, tentu sesuai usia loh ya. Maksudnya nih Bapak Ibu, banyak orang kan yang usianya itu baru 40 tahun tapi dia terlihat kok seperti usia 50 ya. Maksudnya penampilan kulit ya atau wajahnya. Ini semua diakibatkan karena racun dalam tubuh yang membentuk radikal bebas. Dan semua racun itu harus didetoksifikasi atau dikeluarkan dari tubuh ya. Nah, dengan Sotprodet antioksidannya tinggi ya, dia bisa mengatasi radikal bebas dalam tubuh, mampu mendetoks tubuh kita, mencegah dan menetralisir racun dalam tubuh, serta menghaluskan kulit. Maka dengan kita mengkonsumsi Sotprodet yang tadinya saya katakan usia 40 terlihat seperti usia 50, insya Allah kulitnya akan kembali terlihat seperti usia 40 atau sesuai usia kita masing-masing pada saat mengkonsumsi Sotprodet ini ya. Jadi memang inilah kenapa akhirnya Sotprodet ini memang bisa membuat kita menjadi awet muda. Nah, siapa nih yang mau tampil awet muda? Silahkan segera konsumsi Sotprodet. Ternyata cukup banyak wanita yang mengeluhkan gangguan kesehatan jika datang haid. Insya Allah sari temu mangga dari SNW bisa membantu mengatasi gangguan haid seperti nyeri perut, sakit dada, sakit kepala. Bahkan insya Allah sari temu mangga dapat membantu menuntaskan darah haid dan nifas sehingga benar-benar bersih serta mencegah dari penebalan dinding rahim. Sehingga jika ada kasus seperti keguguran kandungan, maka rahim bisa dibersihkan sebersih-bersihnya tanpa dikuret ya, termasuk juga penebalan kandungan. Silahkan konsumsi temu mangga. Alhamdulillah sudah banyak sekali kesaksiannya ya yang terbantu tanpa dikuret lewat temu mangga. Produk berikutnya yang dibutuhkan wanita Indonesia adalah Zahra Facial Wash. Manfaatnya bisa membersihkan wajah sampai ke pori-pori tanpa efek negatif, melembabkan kulit wajah, memberikan nutrisi bagi kulit wajah, mencegah jerawat, iritasi, infeksi, dan bisa mengurangi gejala penuaan dini. Bahan herbal yang ada di dalam Zahra Facial Wash ini adalah alga hijau. Kami punya produk kosmetik, diantaranya adalah bedak Tue Cake. Tue Cake ini berkhasiat untuk melembabkan dan menyehatkan kulit, kemudian menjaga kulit tampak lebih cerah, melindungi dari radikal bebas, menghaluskan kulit, dan melindungi dari efek negatif sinar matahari. Nah, Tue Cake kami ini cocok untuk segala jenis kulit. Kemudian lipstick Sodina. Ini berfungsi sebagai tata rias sekaligus dia juga berkhasiat memerahkan bibir, mencegah bibir kering atau pecah-pecah, melembabkan bibir dan menghilangkan bintik hitam pada bibir. Juga sekaligus menutrisi bibir dan menjaga dari efek negatif sinar matahari.
Nah, lipstick Sodina ini cocok untuk semua warna kulit dan juga cocok untuk berbagai acara. Selanjutnya, Sodina Hand and Body Lotion. Berkhasiat melindungi kulit dari kekeringan, menjaga kesehatan, kelembutan, dan kesegaran kulit. Juga memberi efek mencerahkan ya pada kulit. Nah, hand body bisa memperkecil pori-pori, mempercepat pergantian sel kulit baru ya, dan menghambat penuaan dini. Sodina Hand Body Lotion memiliki sifat sebagai cosmeceutical, yakni memiliki efek kosmetik sekaligus bersifat sebagai terapeutik ya, jadi sekaligus bersifat medis atau obat-obatan. Sehingga selain fungsi-fungsi tadi, hand body ini juga bisa mengurangi hiperpigmentasi ya. Biasa ada orang yang kulitnya beda warna ya, di tangannya misalnya ya, dia beda warna itu ya. Nah, itu bisa mengurangi hiperpigmentasi. Kemudian juga menyamarkan bekas luka ya. Jadi kalau misalnya ada luka-luka, bekas-bekas luka, nah itu bisa digosokkan hand body secara teratur ya. Kemudian juga membantu mengurangi kemerahan-kemerahan, bekas jerawat, mengurangi rasa gatal ya. Jadi kalau ada gatal-gatal, coba dioleskan hand body. Ini juga bisa mengurangi rasa gatal, mencegah pengelupasan kulit ya, untuk kulit-kulit yang terkelupas. Kemudian juga bisa mempercepat penyembuhan luka ruang kulit serta biang keringat ya. Coba kalau ada yang biang keringat itu coba dioleskan hand body, itu insya Allah akan bisa disembuhkan dengan hand body Sodina ini ya. Nah, keunggulan lainnya adalah Sodina Hand Body Lotion ini cocok untuk semua jenis kulit. Sodina Sampo Anti Dandruff cocok digunakan untuk semua jenis kulit dan jenis rambut, sehingga tidak akan memicu pertumbuhan ketombe. Nah, Sodina Sampo berkhasiat memberi nutrisi bagi kulit kepala dan rambut, serta dapat membuat rambut lebih sehat, lebih tebal, dan berkilau. Kemudian juga dia bersifat anti jamur dan antibakteri ya, menjaga kelembaban kulit kepala, menjaga kelembutan rambut agar mudah diatur, mencegah menempelnya kotoran dan debu, anti radang. Nah, ini baik sekali untuk kulit kepala yang sensitif. Kemudian anti kusut dan anti lepek. Demikianlah produk-produk Skinwin dari SNW. Masya Allah, luar biasa ya khasiatnya. Nah, kami menawarkan untuk Anda semua menjadi pemakai produk SNW yang halal, thoyyib, serta berkualitas. Insya Allah lebih berkah karena setiap produknya terdapat zakat, infak, dan sodako. Juga SNW ini adalah produk asli bangsa Indonesia. Penawaran kami yang kedua adalah menjadi pendakwah Skinwin dengan manfaat, bisa belajar berbisnis dan mendapatkan keuntungan finansial, bisa berlatih berbicara di depan orang, serta insya Allah mendapat amal jariah ketika kita membantu orang lain lebih sehat, keluarga mereka lebih harmonis, ibadah mereka lebih sempurna, bahkan tauhid mereka menjadi lebih kuat, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Demikianlah sosialisasi dari kami tentang Skinwin, dan setelah ini silahkan jika ada yang ingin membeli produk atau bergabung dalam bisnis SNW. Bila ada yang benar, datang dari Allah. Bila ada yang salah atau yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.